Sobat Wirid, Traveling with Jesus, salam jumpa. Hari ini Pesta Santa Maria Magdalena, 22 Juli 2021. Bacaan akan dibawakan oleh Ibu Imelda di Atambua. Ditutup renungan dari Suster Claren, PRR di Roma. Salam jumpa sahabat wirid yang terkasih. Hari ini Kamis 22 Juli 2021. Bersama saya Imelda dari Kota Perbatasan Timor Leste, Atambua. Hari ini saya akan membacakan bacaan-bacaan harian yang diambil dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, semoga membawa berkat bagi kita semua. Salam sehat. Yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Peringatan orang kudus hari ini adalah Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena berasal dari Magdala, dekat Danau Galilea. Sebagian orang mengenalinya sebagai seorang pendosa besar ketika ia pertama kali berjumpa dengan Yesus. Maria Magdalena, seorang yang amat cantik, dan ia bangga akan kecantikannya itu. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, Maria merasakan penyesalan yang mendalam atas hidupnya yang jahat. Suatu ketika, Yesus diundang ke rumah seorang Farisi bernama Simon untuk suatu perjamuan makan. Ketika sedang makan, terjadilah peristiwa yang oleh kaum Farisi dianggap sangat tidak sopan. Maria Magdalena, seorang wanita yang dianggap seorang pendosa, datang dan menangis di kakinya. Air matanya jatuh berderai di kaki sang guru. Dengan air matanya itu, ia membasuh kaki Yesus. Kemudian, dengan rambutnya yang panjang serta indah, ia mengeringkannya dan meminyakinya dengan minyak wangi yang mahal harganya. Membasuh kaki dan mengurapinya dengan wewangian adalah cara orang Yahudi saat itu untuk menghormati seorang tamu agung. Simon si tuan rumah pun tidak menghormati Yesus dengan cara seperti itu. Orang-orang merasa heran
melihat Yesus membiarkan seorang pendosa seperti Maria menyentuhnya. Yesus tahu apa sebabnya. Ia dapat melihat ke dalam hati Maria. Yesus berkata, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kemudian Yesus berkata dengan lembut kepada Maria, imanmu telah menyelamatkan kamu. Pergilah dalam damai. Sejak saat itu, Maria meninggalkan rumahnya dan bersama para perempuan kudus lainnya, Maria dengan rendah hati melayani Yesus dan para rasulnya. Ketika Yesus disalibkan, Maria ada di sana, di bawah kaki salib. Ia tinggal di sana bersama Santa Perawan Maria dan Santo Yohanes tanpa takut akan keselamatannya sendiri. Satu-satunya hal yang dipikirkannya ialah bahwa Tuhannya sedang amat menderita. Tidaklah heran jika Yesus berkata tentang Maria, ia telah banyak berbuat kasih. Setelah tubuh Yesus dibaringkan dalam makam, pagi-pagi benar, pada hari Minggu Paskah, Maria pergi untuk membubuhi tubuh Yesus dengan rempah-rempah. Ia sangat terkejut mendapati bahwa makam telah kosong. Karena tidak menemukan tubuhnya yang kudus, Maria mulai menangis. Tiba-tiba, ia melihat seseorang yang disangkanya adalah seorang tukang kebun. Maria bertanya kepadanya, apakah ia tahu di mana gerangan tubuh Tuhannya yang terkasih diletakkan? Kemudian pria itu berbicara dengan suara yang dikenalnya betul. Maria. Dialah Yesus, berdiri tepat di hadapannya. Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan ia memilih untuk menyatakan dirinya pertama kali kepada Maria. Ada beberapa versi berbeda tentang kehidupan Maria Magdalena setelah kebangkitan Yesus. Tradisi Gereja Ortodoks menyatakan bahwa ia pergi ke Efesus dengan Santa Perawan Maria dan tinggal di sana sepanjang sisa hidupnya. Relikuinya dipindahkan ke Konstantinopel pada tahun 886 dan disemayamkan di sana. Tradisi Prancis mengatakan bahwa Maria, Lazarus, dan beberapa sahabat Yesus datang ke Marseilles, Perancis, menginjili dan mengkristenan seluruh wilayah provins dan kemudian menyepi dan hidup sebagai pertapa sampai saat kematiannya di La Sainte Baume. La voce di Maria dentro l'anima. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami.
Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. La voce di Maria, dolce melodia. Mazmur tanggapan. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, yang tiada berair. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Demikianlah, aku rindu memandangmu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dijamu lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Che ci porta il cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup,
sungguh mulia hingga aku takjub. Haleluya, haleluya. Le mani di Maria sopra l'anima mia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan bahwa juga Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. La sua protezione per la vita mia, la voce di Maria, le mani di Maria. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bacaan kitab suci dengan tema mencari Tuhan. Gereja dalam kaitan dengan pesta Santa Maria Magdalena hari ini mengajak kita untuk merenungkan figur Maria Magdalena sebagai murid Yesus yang mencari Tuhan. Kita mungkin telah mengetahui siapa Maria Magdalena dari kitab suci. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan figur Maria Magdalena sebagai murid Kristus yang mencari Kristus, mencari Dia yang bangkit. Injil Yohanes hari ini mengisahkan bahwa pencarian yang dilakukan oleh Maria Magdalena dimulai dari waktu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Kita dapat melihat kesungguhan Maria dalam mencari Tuhan. Dia pergi untuk bertemu Tuhan ketika hari masih gelap. Hal pertama yang dilakukan ketika membuka hari adalah pergi menemui Tuhan, pergi mencari Tuhan. Kesungguhan hati Maria untuk mencari dan menemukan Tuhan diekspresikan dengan rasa sedihnya ketika menemukan kubur Yesus yang kosong. Ungkapan kesedihan seseorang yang merasa kehilangan atas orang terkasih menunjukkan hubungan yang intim di antara mereka.
Maria Magdalena memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, terekspresi dari kesungguhannya untuk mencarinya. Hubungan yang dalam ini diungkapkan langsung oleh Maria Magdalena dalam panggilannya, "Tuhanku telah diambil orang." Penggunaan kata ganti ku pada kata Tuhanku mendeskripsikan bahwa dia yang dicari adalah bagian dari dirinya, menunjukkan suatu hubungan personal Maria Magdalena dengan Yesus. Dan karena rasa memiliki Tuhan inilah membuat Maria terus mencari di mana Tuhan. Dan dia menoleh, kemudian menemukan dia yang dicari. Saudara-saudariku terkasih, sesungguhnya Maria Magdalena telah ditemukan oleh Tuhan. Tetapi rasa sedih karena tidak melihat Yesus membuat Maria tidak segera mengenal Yesus yang hidup, yang menampakkan diri kepadanya. Dan Tuhan punya cara untuk memperkenalkan kehadirannya kepada orang yang sungguh mengasihinya. Yesus dalam bacaan Injil tadi menyapa Maria Magdalena dengan namanya, Maria, dan Maria mengenal dia yang dikasihinya. Maria Magdalena mendapat balasan akan kasih yang dia berikan kepada Tuhan dengan cara Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dia telah menemukan Tuhan yang dicarinya. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, kita akan mencari Dia yang telah kita kenal. Seperti Maria Magdalena, karena telah mengenal Yesus, dia mencari di mana Yesus berada. Bagi kita pengikut Kristus, kita pun mengenal siapa itu Yesus. Mungkin bagi seseorang, Yesus adalah kekuatan. Bagi orang lain, Yesus adalah Tuhan. Atau Yesus cukup bagiku, karena Yesus segalanya bagiku. Atau bagi orang lain lagi, Yesus sumber hidupku. Yesus adalah jawaban hidupku. Jika pengenalan kita akan Yesus seperti salah satu dari gambaran itu, apakah kita akan terus mencari Dia? Ataukah kita akan berhenti? Kiranya kita menjadikan Yesus sebagai jantung hati, seperti yang dikidungkan oleh kitab Kidung Agung dalam bacaan pertama hari ini. Dia jantung hatiku, ku cari Dia, ketemukan Dia, dan tidak akan kulepaskannya. Saudara-saudariku yang terkasih, walaupun situasi kita berat oleh karena pandemi yang melanda dunia, namun teruslah memiliki Dia, Yesus Kristus Tuhan yang bangkit, yang mengalahkan kematian dengan memberi kita kehidupan. Jangan pernah kita dibutakan oleh kesedihan seperti Maria Magdalena karena masalah atau beban hidup, tetapi berusahalah untuk terus mengenal Tuhan yang menampakkan diri kepada kita melalui tanda-tanda dalam kehidupan kita setiap hari, dan menjadikan diri kita sebagai pewarta seperti Maria Magdalena mewartakan Kristus kepada saudara dan saudari kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati.
Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyinsil. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.